Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kita kembali lagi dalam acara program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, yang terambil dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Apakah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ini suatu pertanyaan. Karena banyak sekali kita menjumpai, khususnya anak-anak Tuhan, yang tidak konsisten dalam hal kesetiaan. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan tidak setia? Apakah Tuhan ini masih tetap setia kepada kita? Dan jawabannya jelas. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kesetiaan Tuhan yang Tuhan miliki. Yang pertama, kesetiaan dalam iman. Tuhan Yesus memiliki kesetiaan kepada Tuhan sampai dia melewati kematian di atas kayu salib. Tuhan Yesus setia sampai mati. Yang kedua, Tuhan Yesus setia di dalam hal janji-janjinya. Tuhan banyak janji, dan Tuhan selalu tepati apa yang menjadi janji mereka. Janji Tuhan kepada mereka, pada anak-anaknya yang percaya. Yang ketiga, Tuhan selalu setia dalam hal perbuatan-perbuatan dalam masa hidupnya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan supaya kita setia seperti yang Tuhan sudah lakukan. Kesetiaan 3 hal tersebut. Kesetiaan dalam imannya dia, kesetiaan dalam janjinya dia, kesetiaan dalam hal perbuatannya. Karena Tuhan tahu kita ini kadang pengertian kita setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan sampai Tuhan panggil, sampai maut menjemput. Setia, tapi dalam hal kesetiaan imannya saja. Tetapi sekarang kesetiaan terhadap janji-janji kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita perlu setia juga seperti yang Tuhan miliki dalam hal janji. Kadang kita ini banyak janji-janji kepada sesama kita. Kita janji mau menolong, kita janji mau memberikan sesuatu, memberkati. Tapi pada saat kita punya berkat banyak, kita tidak setia. Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati saya, nanti saya akan memberikan persepuluhan ini kepada Tuhan. Saya akan menyumbang gereja, saya akan menyumbang panti asuhan, saya akan membelikan alat-alat musik untuk gereja kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan sudah berkati, kita tidak setia terhadap apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Banyak sekali. Nah, sampai Tuhan menceritakan dalam kisah Ananias, di mana dia punya janji sama Tuhan. Setelah dia berkati, dia mengingkari dan pada akhirnya mereka binasa. Nah, ada lagi dalam hal perbuatan-perbuatan kita. Kita harus setia. Dalam hal apa? Datang ke gereja. Kita harus setia. Karena itu merupakan kesetiaan yang harus juga kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setia dalam hal apa? Melayani. Setia dalam hal apa? Pekerjaan kita. Banyak orang tidak setia terhadap pekerjaan yang kita kerjakan, tidak menjaga kesetiaan kita. Perbuatan-perbuatan kita ini juga harus kita jaga kesetiaan kita. Itu tadi saya sampaikan, waktunya ibadah raya hari Minggu kita setia datang kepada Tuhan. Itu kesetiaan dalam perbuatan kita, pengorbanan kita. Setia dalam hal kita melayani Tuhan. Setia dalam hal kita datang pada waktu doa malam. Setia dalam hal kalau ada kegiatan-kegiatan acara di gereja. Setia dalam hal pekerjaan kita. Kejujuran kita itu merupakan suatu kesetiaan di hadapan Tuhan. Kita bekerja, kita tidak bekerja seenaknya sendiri ikut suatu perusahaan. Tetapi kesetiaan dalam pekerjaan itu juga merupakan bagian yang dipertimbangkan Tuhan.
Karena jangan sampai ada suatu cerita, Tuhan, saya kan sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu, dalam nama-Mu. Tetapi Tuhan berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Menyala. Ini merupakan suatu hal yang sangat ironis. Penyesalan bagi kita semua. Karena Tuhan pada waktu semasa hidupnya, dia setia dalam imannya sampai dia dipanggil Tuhan. Tuhan setia dalam janji-janjinya. Saya akan datang ke rumahmu, Lazarus. Walaupun terlambat, walaupun Lazarus harus mengalami kematian, tetapi Tuhan datang, Tuhan bangkitkan. Setia Tuhan dalam perbuatan. Perbuatan apa? Dia datang ke rumah Tuhan. Dia menyampaikan firman di dalam bait Allah. Itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mencontoh kesetiaan yang Tuhan miliki. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, marilah kita belajar untuk setia dalam segala hal. Dalam perkara kecil, dalam perkara besar. Maka Tuhan akan mengenal kita. Dan Tuhan tidak mengusir kita. Tuhan akan menolong dan memberkati kita dan mengingat kita sampai Tuhan memanggil kita. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Walaupun Engkau sering menjumpai kami tidak setia terhadap Engkau, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Oleh sebab itu kami pada pagi hari ini belajar mengenai hal kesetiaan yang Tuhan miliki, khususnya kesetiaan dalam hal keiman, setia dalam janji, setia dalam perbuatan, mengiring Engkau. Kami bersyukur atas firman-Mu, pesan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, sehingga kami akan belajar memiliki suatu kesetiaan seperti yang Tuhan miliki. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami mampu untuk melakukan, untuk melaksanakan pesan akan firman-Mu, setia dalam segala hal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang saya katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.